keluarganya Ethan sama Sebagian, mamanya Kaskider dan papanya. Mana papa? Ini papanya. Halo adik-adik. Kita akan mulai ibadah dengan menyanyi lagu pujian Bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, bertemu dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah, berkati ibadah ini supaya bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan kita baik? Ya, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yuk, yang duduk kita berdiri ya sekarang ya. Ya, jangan bermalas-malasan. Puji Tuhan dengan semangat. Ayo, yang tadinya duduk, yang tadinya di tempat tidur, yuk kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat kita. Masih berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Hanya papa dan mama. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hanya kita. Hari berganti hari, tetap mendapat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, nanti adik-adik bergantian ya. Adik-adik yang nyanyi. Kitanya nanti akan sering. Kita sama-sama ya.
minggu kita pada hari ini adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nanti kakak sekolah minggu akan menjelaskan tentang tema kita pada hari ini, bahwa Yesus yang adalah Tuhan harus bangkit dari kematiannya. Dengan demikian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang menebus dan menyelamatkan dosa umat manusia. Kita harus meyakininya, karena disitulah letak dari iman percaya kita kepada Yesus Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Mari adik-adik kita menyambut kebenaran firman dengan menyanyikan lagu yang penuh semangat ini, hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesus ku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, Yesus ku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesus ku hiduplah. Sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, my Jesus is alive. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya kakak bisa menyapa adik-adik pagi ini. Nah, sebelum kakak mulai untuk bercerita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan sampai saat ini. Bapa, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, berkati kami semua agar dapat duduk, diam, mendengarkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema cerita hari ini adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18, juga Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 45. Nah, kedua pasalnya menceritakan hal yang sama nih. Kakak yakin adik-adik pasti sudah membaca ya. Coba, apa sih ceritanya? Benar adik-adik, ceritanya tentang penampakan Yesus kepada seluruh murid-muridnya. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita tonton video berikut ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan,
bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Adik-adik, kalau kita jadi Maria terus kita mau melayat orang yang sudah meninggal. Kemarinnya sih tubuhnya masih ada, tapi hari ini tiba-tiba udah hilang. Pasti kaget juga ya, sama seperti Maria. Bisa jadi takut, bisa jadi bingung. Kok kemarin masih ada, sekarang udah nggak ada? Gimana tuh adik-adik? Coba kita ulang sedikit lagi ya video yang tadi. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, ternyata jawabannya ada di Yohanes pasal 20 ayat 9. Kita baca ya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Oh, pantas aja ya yang tadi ngelihat tubuh Yesus gak ada jadi kaget deh. Bukan cuma Maria loh adik-adik. Ternyata karena mereka semua belum mengerti nih kalau Tuhan Yesus memang harus bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu nggak sih kalau mereka merasa ketakutan, mereka bingung, mereka takut? Pasti tahu dong ya. Adik-adik inget gak kemarin Kak Ika bilang kalau Sang Pencipta kita pasti tahu apa yang kita sedang rasakan karena kita umatnya. Terus Tuhan Yesus diem aja gitu, gak ngelakuin apa-apa? Pasti enggak dong. Yuk kita tonton video berikut ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Oh, adik-adik, ternyata ya Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya takut, bingung, dan kaget terlalu lama. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berfokus pada kesedihan yang mereka alami. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan benar-benar bangkit. Buktinya tangan Tuhan Yesus bisa dipegang loh adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Untuk membuktikan Tuhan Yesus sudah bangkit, bukan cuma menampakkan diri loh. Ada satu hal lagi yang Tuhan lakukan. Apa ya kira-kira? Yuk kita lihat sama-sama videonya. Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Ternyata Tuhan Yesus juga minta makan loh sama murid-muridnya. Coba deh, kalau misalnya ada orang yang sudah meninggal terus menampakkan diri, kesentuh nggak sih tangannya? Nggak juga ya. Napak nggak sih kakinya? Kayaknya enggak. Apalagi minta makan ya adik-adik. Berarti Tuhan Yesus nggak meninggal dong. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dari video-video tadi, kita jadi tahu ya bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Tapi kagetnya masih sama. Mungkin ya adik-adik, kalau kakak ada di situasi kayak gitu, kakak juga pasti akan kaget. Kalau adik-adik gimana? Tapi satu hal yang kakak tangkep bahwa Tuhan memberikan waktu kepada murid-muridnya untuk percaya dengan kebangkitannya. Artinya Tuhan juga mau memberikan waktu kepada kita untuk semakin percaya dengan keselamatan penuh yang akan diberikan kepada kita. Nah adik-adik, apa sih arti kebangkitan Yesus? Kalau misalnya nih ada teman atau saudara kita yang meninggal, kita pasti merasa sedih ya. Tapi adik-adik, kalau kita terlalu fokus pada perasaan sedih kita akan melupakan hal-hal lainnya. Sama seperti murid-murid Yesus yang melupakan pelajaran dari Yesus bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang-orang mati karena mereka terlalu fokus pada kesedihan mereka. Jadi hari ini kita diingatkan untuk terus belajar mengenal Yesus dan semakin percaya kepadanya. Melalui kebangkitan Yesus, kita juga belajar bahwa Yesus merubah perasaan sedih, gelap, takut akan kematian menjadi pengharapan melalui kebangkitan. Melalui kebangkitan, kita diberikan keselamatan penuh. Akan tetapi, pengharapan yang dikasih Yesus harus digenapi dengan iman kita ya. Kita harus terus percaya kepadanya. Bukan percaya doang tahu. Kita juga harus terus mau berbuat kasih sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita kepada siapapun dan kapanpun. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Adik-adik, kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Salah satu respon terhadap firman yang sudah kita dengarkan adalah dengan memberikan persembahan. Ayat yang mendasari persembahan kita akan dibacakan oleh Ethan dari Roma 12 ayat 1. Silakan Ethan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, adik-adik minta tolong papa sama mama untuk mengirimkan persembahannya ke rekening GKI Kota Wisata ya. Jangan lupa. Nah, mari kita nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memberikan persembahan, berkati supaya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Berkati supaya persembahan ini bisa melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tidak terasa ya, kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini tanggal 14 Maret 2021. Mari adik-adik, kita menjalani satu minggu ini dengan tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati itu memegang hidup kita, memelihara hidup kita, memelihara kehidupan papa dan mama, kakak dan adik, opa, oma, semua keluarga kita. Mari adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup, Ada Hari Esok. Oh iya, ada pesan dari Ethan. Ethan ada pesan buat teman-temannya? Iya, jangan lupa prokesnya ya teman-teman. Oh, prokes, protokol kesehatannya. Iya, jangan lupa ya teman-teman. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyi Sebab Dia Hidup.
menutup ibadah kelas 3-4 Sekolah Minggu GKI Kota Wisata hari ini, dan doa kita akan dipimpin oleh Iten Sata Siagia. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah dan juga khotbah yang sudah kami dengar. Berkati supaya kami bisa mengasihi orang tua dan juga saudara-saudara kami. Berkati kami PJJ, berkati supaya kami sehat-sehat ya Tuhan, dari kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih.